Di ruangan tamu minimalis rumah Mekaira, kedua pria tampan itu sudah terduduk di masing-masing sofa. Wajah John terlihat banyak sekali memar biru akibat pukulan Kevin. Sedangkan Kevin hanya mendapati jemari tangannya yang lecet merah, sedikit ada bercak darah akibat habis meninju John. Pak Randy duduk di sofa tunggal di tengah-tengah keduanya. Dia menatap kedua pria yang terduduk itu dengan tatapan sangar menilai. Sementara Mekaira telah melesat ke ruangan lain mengambil kotak P3K. "Jelaskan alasan kalian main adu jotos di depan rumah saya," kata Pak Randy menginterogasi. Kevin melirik kesal pada John di seberang sofa yang tampak tenang-tenang saja. "Dia menculik Caca sejak sore, sampai pulang larut malam begini. Bukan itu saja, Om. Bahkan dia nyuruh Caca agar berbohong ke tante dengan dalih main ke rumah Alita." Kali ini tatapan tajam Pak Randy melirik ke arah John. "Kau, siapa kau?" "Saya baru melihat wajahmu." John membalas tatapan Pak Randy dengan tatapan tenang. "Saya Jonathan." Mendengar nama itu seketika kedua mata Pak Randy melebar tertegun. Jadi, dia tuan muda Jonathan Andinata. Batinnya kembali menguasai keterkejutannya. "Jadi, benarkah Anda yang membawa putri saya sampai larut malam begini?" Pak Randy bertanya setelah menetralkan keterkejutan untuk bersikap tenang kembali. John mengangguk mengiyakan. "Benar, saya yang membawa putri Anda. Tapi saya tidak pernah meminta dia untuk berbohong terhadap keluarganya. Tetap saja dia salah, Om. Dia kan membawa Caca tanpa izin dulu ke Om. Saya saja kalau mau main dengan Caca selalu izin dulu ke tante atau Om." Hardy Kevin mulai memprovokasi. "Kalau soal itu, memang saya yang salah, karena tidak meminta izin terlebih dahulu pada Anda saat akan membawa Aira. Tapi untuk kedepannya, saya akan perhatikan untuk meminta izin terlebih dahulu." "Kagak bisa, kagak ada untuk selanjutnya lagi, lo bawa-bawa Caca," sembur Kevin yang mulai emosi lagi. "Saya berbicara dengan ayah Aira, bukan dengan Anda," kata John bernada dingin. "Om juga kagak akan ngizinin Caca buat deket lo. Jadi lo jangan harap ada kesempatan kedua." "Kevin!" Setelah Pak Randy menghentikan ocehan Kevin yang akan berujung perkelahian lagi. "Biarkan Om yang bicara. Kamu diamlah dulu." Desah berat dari Kevin mengalah mengatupkan bibir menekan amarahnya yang akan membeludak keluar lagi. Pak Randy beralih menatap Jonathan yang babak belur itu. "Pertama, Anda memang salah karena membawa anak gadis saya tanpa izin dari saya. Bahkan Anda juga membawa dia sampai larut malam begini, tanpa memberikan kabar sama sekali pada kami yang pasti sangat mengkhawatirkannya. Meskipun Anda adalah tuan muda Andinata, tapi di sini bukan di kantor yang terikat atasan dan bawahan. Juga saya adalah ayah dari gadis yang Anda bawa. Saya tidak melarang Anda untuk dekat dan berteman dengan anak saya. Asalkan Anda mengikuti syarat untuk tidak bersikap seenaknya seperti ini lagi. Saya harap Anda mengerti maksud saya, tuan muda Andinata." John mengangguk tersenyum tenang. "Saya mengerti dan akan mengingatnya agar tidak mengecewakan Anda lagi." "Baguslah. Kalau begitu, sebaiknya luka Anda segera diobati dulu," kata Pak Randy sembari beranjak berdiri. Kevin masih geram tak terima dengan penyelesaian yang begitu cepat tanpa membuat John terpisah dari Mekaira. Hanya sebatas itu saja, Om. Kenapa Om melepaskan dia dengan semudah itu?" "Dia, Kevin!" serobot Pak Randy memotong ucapan. Dia menatap Kevin dengan tatapan tajam memperingati. "Kamu sudah salah memukul orang dengan egois. Sebaiknya kamu belajarlah menahan emosi lagi. Saya harap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Jangan membuat saya mengatakan kekecewaan padamu, Kevin." Perkataan tersebut seketika membuat Kevin terpaku diam dan mengangguk tipis. Namun tatapannya masih begitu sangat tajam menatap ke arah John tersirat kekesalan. "Baik, Om. Maaf saya telah membuat Om kecewa." "Baguslah. Seorang pria memang harus menyadari kesalahannya. Saya tinggal kalian berdua untuk diobati Caca. Jangan membuat keributan lagi. Karena kalau istri saya terbangun dan tahu ada keributan seperti ini, mungkin dia akan pingsan."
Pak Randy melangkah mendekat dan menepuk sebelah bahu gadis yang sedari tadi berdiri di dekat pilar pintu. Kamu obati luka mereka berdua. Lalu Pak Randy berlalu pergi setelah mendapati anggukan kepala sebagai jawaban iya dari Mekaira. Mekaira melangkah mendekat ke arah meja dan duduk jongkok di tengah-tengah kedua sofa yang diduduki kedua pria itu. Tidak ada sepatah kata atau dua patah kata yang terucap dari bibir Mekaira. Dia masih merasa shock dengan kejadian perkelahian tersebut. Tangannya mulai bergerak membuka kotak putih berlogo PMI, mengeluarkan beberapa alat dan obat untuk mengurusi luka. John dan Kevin hanya bisa saling pandang menatap pada gadis itu. Ingin berkata namun masih merasa bersalah dan canggung untuk berkata saat ini. Mekaira berbalik ke arah John dengan tangan memegang kapas yang sudah dibubuhi obat antiseptik. Sini agar aku bisa mengobatimu. Dengan patuh John memajukan posisi duduk dengan kepala condong ke depan. Begitupun dengan Mekaira yang ikut maju sehingga jarak antara mereka sangat dekat. Tangannya mulai terulur menyentuh luka di bibir yang berdarah sedikit robek itu. Dia sampai terluka seperti ini. Kevin benar-benar sudah keterlaluan meninggalkan jejak di wajahnya yang tampan ini. Batin Mekaira merasa iba melihat wajah tampan John kini tercap kepalan tangan yang meninggalkan bekas biru. John yang sedang diobati tampak senang memandangi wajah cantik Mekaira dari dekat. Sampai tak sadar sebuah senyuman terulas di bibir tipisnya. Tiba-tiba sebuah tangan dengan gerakan cepat menarik lengan Mekaira. Sontak John dan Mekaira menoleh cepat menatap pada orang yang mengganggunya itu. Kenapa lagi, Pin? Gue sedang mengobati luka dia yang lo buat. Jadi lepaskan tangan gue. Pegangan Kevin di lengan Mekaira mengerat. Gue gak suka. Celetuknya serak nan berat dengan kepala tertunduk menahan amarahnya. Alis Mekaira tertaut bingung dan heran. Apanya yang lo gak suka? Lepasin dulu tangan gue. Dia mencoba melepaskan diri dari cekalan tangan Kevin yang sangat kuat. Cukup cepat Kevin menarik pegangannya di lengan Mekaira sehingga tubuh gadis itu terhuyung ambruk menubruk ke dadanya. Kevin! Pekik Mekaira yang sudah dalam rangkulan Kevin. Gue gak suka lo ngobatin cowok lain. Gue gak suka lo perhatian pada cowok lain selain gue. Apalagi gue gak suka waktu lo habiskan bersama cowok lain selain gue. Bahkan gue sangat gak suka lo berpenampilan kayak gini di depan cowok lain selain gue. Cerocosan Kevin menggebu menumpahkan rasa panas yang sudah menumpuk dalam hati. Dia memegang kedua bahu Mekaira menatapnya sayu dengan mata sedikit memerah akibat perasaan yang bergejolak menahan cemburu sekaligus emosi kekesalan. Dan gue gak suka kalau lo sampai terluka, Ca. Gue sangat khawatir sama lo. Akhir-akhir ini lo sering hilang kabar. Lirih Kevin lemah dan serak seiring kepalanya menekuk menempel ke bahu Mekaira. Mendengar dan melihat Kevin seperti ini, Mekaira terpaku diam mencerna semua unek-unek yang dilontarkan sahabatnya itu. Dia juga sadar kalau akhir-akhir ini memang dia tidak pernah meluangkan waktu untuk sekedar memberi kabar pada Kevin, bahkan sibuk dengan masalah Jonathan. Dia mengkhawatirkanku sampai seperti ini. Tapi tetap saja dia kan sudah salah memukul John tanpa alasan yang jelas. Batin Mekaira menatap sedih pada sahabatnya itu. Pin, Mekaira mengusap pelan bahu Kevin. Maaf, gue sudah membuat lo cemas karena sering hilang kabar. Tapi lo juga seharusnya tepati janji lo. Kevin masih meletakkan kepala di bahu Mekaira. Janji apa emang? Lo bilang kan gak akan mukul orang lagi. Tapi sekarang malah begini. Lo bikin gue kecewa lagi, Pin. Mendengar nada suara Mekaira yang terdengar dingin, sontak Kevin menegakkan kepala menatap gadis di depannya yang sudah berwajah dingin dan sedih tersirat kekecewaan. Ca, gue... Tercekat Kevin merasa salah akan sikap agresifnya meninju John.